Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rizky Galuh Oktaviani NIM 46, Desta Musafira Kaltara NIM 54, dan Yeni Putri Sugianingrum NIM 62. Nah, kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan materi mengenai metabolisme protein dan asam amino. Sebelumnya, tubuh manusia itu membutuhkan protein dalam jumlah yang seimbang antara yang dibutuhkan dengan yang didapatkan. Namun, dalam suatu periode usia tertentu, jumlah yang dikonsumsi ini lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Nah, ini terjadi terutama saat masa pertumbuhan. Namun, apabila yang dikonsumsi itu lebih sedikit daripada yang dibutuhkan, akan cukup membahayakan bagi tubuh. Contohnya seperti gambar tersebut ya. Itu merupakan akibat dari kurangnya asupan protein dalam tubuh, yaitu yang terjadi busung lapar. Nah, protein dalam sel hidup itu terus-menerus diperbarui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resintesis selanjutnya dari asam-asam amino bebas menjadi protein. Nah, dalam tubuh sekitar 1-2% protein itu mengalami peruraian setiap harinya. Sekitar 75-80% dari asam amino yang dibebaskan akan digunakan kembali untuk sintesis protein yang baru. Nah, nitrogen sisanya ini akan dikatabolisasi menjadi urea dan kerangka karbon bagi senyawa-senyawa amfibolik. Nah, selanjutnya kita ingat kembali bahwa pengertian protein itu apa? Yaitu suatu senyawa yang merupakan gabungan asam amino dan membentuk ikatan peptida. Nah, selanjutnya kita lihat ini merupakan struktur asam amino. Nah, ini ada sehiral yang di tengah itu. Kemudian sehiral ini mengikat amina, mengikat rantai samping serta mengikat COOH atau gugus karboksil. Nah, jika kita lihat dalam struktur asam amino ini, sehiral ini mengikat ya di sebelah kiri ini mengikat gugus amina. Nah, yang terdapat atom nitrogen, dan yang di sebelah kanan ini gugus karboksil ini yang terdapat atom C atau karbon. Nah, jika dilihat ini merupakan terdapat dua kerangka, yaitu yang di sebelah kiri kerangka nitrogen dan yang di sebelah kanan ini kerangka karbon. Nah, kemudian ini adalah metabolisme asam amino. Ya, ini merupakan gambaran umumnya. Protein itu kan mulai masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian akan dicerna dan dipecah menjadi monomer senyawa penyusunnya, yaitu berupa apa? Berupa asam amino. Kemudian asam amino ini akan didistribusikan melalui darah ke dalam sel-sel yang membutuhkan. Nah, kemudian asam amino ini masuk ke dalam sel darah dan akan ke dalam sel dan akan mengalami pemecahan. Nah, seperti tadi ada dua kerangka dalam struktur asam amino, yaitu kerangka karbon dan nitrogen. Nah, ini untuk skema yang lebih jelasnya.
Yang pertama yaitu kerangka karbon. Nah, kerangka karbon ini diubah dulu menjadi asetil-CoA. Kemudian setelah itu masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, ada dua jalur yang terjadi, yaitu setelah melalui siklus asam sitrat. Nah, karbon yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk pembentukan glukosa. Nah, dan prosesnya itu dinamakan gluconeogenesis. Nah, namun bisa jadi melalui jalur yang kedua, yaitu kerangka karbon akan melalui proses seperti asetil-CoA pada umumnya untuk menghasilkan energi. Nah, ini semua itu tergantung kebutuhan dari tubuh kita. Kemudian yang kedua yaitu yang di sebelah kiri adalah rantai nitrogen. Nah, pada kerangka nitrogen ini juga sama, terdapat dua jalur. Nah, dapat masuk ke siklus urea ya dan menghasilkan urea yang kemudian diekskresikan melalui urin. Namun ada juga jalur yang lain, yaitu kerangka nitrogen dapat digunakan untuk sintesis asam amino yang lain ataupun nukleotida maupun juga sel biologi yang lain yang memiliki kerangka nitrogen. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sih kerangka nitrogen itu ada dalam tubuh kita. Nah, prosesnya itu dimulai dari kerangka nitrogen yang dilepaskan oleh suatu asam amino dalam proses transminasi. Nah, yang alfa amino asid itu loh. Nah, kemudian akan ditangkap oleh alfa ketoglutarat. Nah, kemudian alfa ketoglutarat ini ketika menerima asam amino maka akan menjadi glutamat. Namun, sedangkan asam amino yang kehilangan kerangka nitrogennya ini akan menjadi kerangka karbon atau alfa ketoasid. Nah, proses ini dibantu oleh piridoksil fosfat. Kemudian L-glutamat ini akan menuju ke hati. Nah, setelah itu amina tersebut akan dilepaskan kembali. Dan L-glutamat yang melepaskan amina ini akan kembali ke bentuk alfa ketoglutarat. Dan nama reaksinya yaitu deaminasi oksidatif. Kemudian NH3 ini akan masuk ke siklus urea untuk menghasilkan urea. Nah, jadi ini proses awal bagi asam amina yang tidak berada di sel hati. Maka harus ditransport amonia dari sel tersebut ke sel hati untuk mengalami siklus urea. Nah, tadi kan sudah tahap-tahap pembentukan urea itu ada 4 tahap. 1. Transminasi. Kedua, deaminasi oksidatif. Yang ketiga, transport amonia. Dan kemudian yang keempat adalah siklus urea. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desta Musafirat. Kepadanya saya persilahkan.